Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 623. Yuda mengetahui kemampuan Wira dengan sangat baik. Jadi, tentu saja orang-orang penasihat kiri yang lain juga tahu. Selain itu, strategi membangun dan mempertahankan negara yang diusulkan Wira juga sudah mereka ketahui. Dari situ saja, mereka sudah memahami talenta Wira. Sementara itu, penasihat kanan dan para anteknya yang mampu memegang kekuasaan selama bertahun-tahun juga tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, saking waspadanya mereka sampai menghasut Raja Derni menundukkan Wira. Hal itu membuktikan bahwa mereka tahu tentang kemampuan Wira, tetapi hanya berpura-pura bodoh. Saat ini, satu-satunya orang yang tidak mengetahui bakat dan pengetahuan Wira yang sebenarnya hanyalah raja egois itu. Pujianmu berlebihan, ujar Wira sambil tersenyum. Farel berujar lagi, kamu seharusnya tahu situasimu sendiri saat ini. Awalnya, nggak ada yang berani mengusikmu berkat perlindungan orang-orang penasihat kiri. Tapi, dekret raja menjerumuskan kamu ke situasi sulit. Orang-orang penasihat kiri sekalipun kesulitan melindungimu. Belum lagi, orang-orang penasihat kanan sangat ingin menyingkirkanmu. Ini adalah masa-masa genting. Penasihat kanan itu orang yang sangat licik, dia nggak pernah turun tangan sendiri. Selalu ada orang-orang yang bisa dikerahkannya untuk membuat masalah denganmu. Kemungkinan, dia bermaksud memanfaatkan dekret raja untuk mendorong musuh-musuhmu menyingkirkanmu. Tak disangka, kamu menerima keputusan istana dengan lapang dada, sambung Farel. Sekarang, pengaruhmu makin kuat dan bisnismu makin melebar. Hal ini membuat beberapa orang ketakutan, jadi bencana ini pun datang. Farel mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya seraya berkata, Wira, silakan baca sendiri. Wira mengambil surat itu, lalu menyipitkan matanya setelah membaca. Haha, rupanya begitu, gumam Wira. Surat itu tidak berisi banyak informasi, tetapi dari sana Wira tahu bahwa para musuhnya berencana menggunakan metode bisnis untuk menyingkirkannya. Farel berujar, saat ini, baik pemerintah maupun oposisi di kerajaan Nuala berada dalam situasi kacau. Di sisi pemerintah misalnya, ada penasihat kiri dan kanan yang terus berseteru dan berusaha menggulingkan satu sama lain. Tapi, siapa sebenarnya yang tulus hati bekerja demi kerajaan Nuala? Kita tahu sendiri jawabannya. Di oposisi, situasinya bahkan lebih kacau lagi. Rakyat hidup melarat, tapi para orang kaya makin kaya dan ambisius. Meski Farel tidak mengatakannya, sebenarnya Wira juga mengetahuinya. Dia tidak tahu bagaimana dengan dinasti ini, tetapi di era dunia asalnya, jika mayoritas uang di negara berada dalam kendali eksklusif beberapa keluarga atau beberapa orang, itu akan mendatangkan bencana. Seperti halnya para konglomerat di dunia aslinya, mereka bahkan dapat memengaruhi bagaimana seluruh negara beroperasi. Hal ini cepat atau lambat akan menjadi masalah. Sebaliknya, jika mayoritas uang atau sarana untuk menghasilkan uang berada dalam kendali negara ini, bencana dapat dihindari. Namun, saat ini kerajaan masih belum bisa mengendalikan para pengusaha besar seperti pedagang garam, pedagang sutra, pedagang teh, dan yang lainnya. Situasi ini sangat kompleks. Aku mengerti maksudmu, tapi apa kamu juga termasuk salah satunya, Farel? Tanya Wira sambil tersenyum tipis dan menatap Farel. Ambisi Farel diketahui semua orang, Wira kini juga ingin mengulik jawaban dari wanita itu. Mendengar pertanyaan Wira, Farel langsung memicingkan mata dan melipat kipasnya. Dia berujar, Wira, siapa orang di dunia ini yang nggak punya ambisi? Kalau kamu nggak punya ambisi, gimana kamu bisa menghasilkan banyak uang? Bab 624. Wira tidak menyangka bahwa Farel akan balik menanyai dirinya. Sejujurnya, ambisi Wira tidak sebesar orang-orang lain. Dia hanya ingin hidup dengan tenang. Soal uang, Wira memang merasa makin banyak uang akan makin baik. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa hidup di Unia tanpa uang. Namun, jika dibandingkan dengan keluarga Barus, ambisinya masih kalah jauh. Keluarga Barus adalah keluarga terhormat yang memiliki banyak uang. Mereka juga pedagang besi terbesar di kerajaan. Keluarga Barus pada dasarnya menguasai kedua barang yang paling dibutuhkan saat perang pecah, yakni uang dan senjata. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak heran jika mereka menjadi ambisius. Aku cuma tanya sambil lalu.
Lanjutkan ucapanmu, ujar Wira sambil tersenyum. Farel melanjutkan, di luar istana, pedagang garam dan pedagang sutra dikendalikan oleh keluarga terhormat. Kebetulan, kamu juga terlibat dalam jalur penjualan garam. Sebagai pedagang garam terbesar di kerajaan Nuala, keluarga Larasati di provinsi sebelah tentu saja nggak akan tinggal diam. Jadi, mereka akan menjadi pihak pertama yang melawanmu. Selain itu, semua toko uang di kerajaan dikendalikan bersama oleh para keluarga besar. Biarpun keluarga Barus juga salah satunya, aku nggak bisa membantu dalam masalah ini, tambah Farel dengan penuh sesal. Wira tahu bahwa para keluarga besar memiliki hubungan yang erat, setidaknya begitulah yang terlihat dari luar. Berhubung Wira bukan bagian dari keluarga Barus, mereka tidak mungkin ikut campur meski ada orang yang berniat mencelakainya. Ini merupakan salah satu cara Farel untuk merekrutnya ke dalam keluarga Barus. Hanya saja, wanita itu tidak langsung mengungkapkannya. Jika Wira bergabung dengan keluarga Barus sekarang, keluarga Barus pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, Wira tetap tidak mau berhubungan terlalu dekat dengan Farel. Jadi, dia hanya mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas informasimu. Tenanglah, aku akan berhati-hati. Jika keluarga Larasati ingin melawannya, Wira tentu tidak akan diam saja. Hanya saja, dia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan melakukannya. Melalui penjualan garamkah, Wira sudah menguasai teknologi pembuatan garam halus. Teknologi para keluarga besar sekalipun belum secanggih dirinya. Jika mereka ingin menjatuhkannya, paling-paling mereka hanya bisa menyetop penjualan garam Wira." Sejujurnya, Wira benar-benar dalam dilema. Dia belum ingin melawan para keluarga besar itu sekarang, dia hanya ingin menghasilkan banyak uang dengan tenang. "Karena kamu sudah bilang begitu, aku bisa tenang. Kalau kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Biarpun aku nggak bisa membantu terang-terangan, aku bisa memberitahu beberapa informasi yang kamu butuhkan," ujar Farel sambil tersenyum. Wira menyampaikan terima kasihnya pada Farel. Dalam pandangannya, wanita ini benar-benar terlalu ambisius. Bahkan hal semacam ini juga dia sampaikan padanya. Lantaran keluarga Barus sangat berkuasa, Wira tidak ingin terlalu dekat dengan mereka. Dia takut terlibat terlalu jauh dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Meskipun Wira cukup kaya sekarang, dia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan para keluarga terhormat. Ada kesenjangan besar di antara mereka, baik itu dari segi uang ataupun kekuasaan. Wira juga tidak mungkin mendadak mengembangkan pengaruhnya secara gila-gilaan. Jika demikian, takutnya dia akan disingkirkan istana terlebih dahulu sebelum orang-orang ini sempat menyentuhnya. Kayaknya aku harus lebih berhati-hati, gumam Wira dalam hatinya. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya pada Farel dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu hari ini. Aku pasti akan mengingatnya." Farel tersenyum dan membalas salam Wira. Setelah meninggalkan rumah bordil Vion, Wira mulai memikirkan strategi. Jika dipikir-pikir, dia tetap harus menjalankan bisnisnya. Dia tidak mungkin mundur hanya karena takut pada musuh. Jika demikian, Wira akan makin dipandang rendah, lalu orang-orang akan makin nekat mengincarnya. "Danu, apa ada yang bersedia mengambil alih pelelangan?" tanya Wira. Dia telah meminta Danu untuk mencari tahu. Bagaimanapun, waktu pelelangan produk kristal sudah dekat. Danu menggeleng seraya menjawab, "Nggak ada." Tadinya, banyak yang tertarik, tapi tiba-tiba semuanya sunyi senyap dalam 2 hari terakhir. Mereka cuma bilang ingin mempertimbangkannya lagi. Bab 625. Mendengar ini, Wira pun tahu bahwa keluarga Larasati telah mulai bertindak. "Kuharap mereka melawanku dengan metode bisnis yang jujur. Kalau mereka pakai cara kotor, aku nggak akan segan-segan pada mereka," gumam Wira. Dia juga punya batas kesabarannya sendiri. Jika orang-orang itu melawannya dengan metode bisnis, itu tidak masalah. Lagi pula, mereka semua adalah pebisnis. Wira hanya tidak suka jika orang-orang menggunakan cara yang tidak bermoral. Setidaknya, dia masih bisa menerima tindakan keluarga Larasati saat ini yang bermaksud menghentikan pelelangan. Langkah ekstrim ini tentu saja memengaruhi bisnis Wira, tetapi tidak banyak. "Kompetisi puisi Nasaka akan diadakan 2 hari lagi, kita jual saat itu saja," ujar Wira. Wira berencana menggunakan metode yang sama seperti saat menjual pedang Preksa. Akan ada banyak orang yang datang ke kompetisi puisi Nasaka. Dia yakin orang-orang di sana pasti tertarik membeli produknya. Wira pun menunggu dimulainya kompetisi puisi Nasaka dengan tenang.
2 hari kemudian, kompetisi puisi Nasaka akhirnya dimulai. Berbeda dengan kompetisi puisi naga tempo hari, kompetisi ini diselenggarakan dengan inisiatif penduduk Provinsi Jawali yang ahli dalam bidang puisi. Meski begitu, acara itu tetap menarik perhatian besar. Terdapat sebuah gunung terkenal bernama Gunung Nasaka di pinggiran Provinsi Jawali. Tempat ini selalu menjadi tempat berkumpul favorit orang-orang terpelajar di sekitar. Hari ini, banyak orang melajukan kereta mereka menuju Gunung Nasaka. Wira telah meminta Danu dan yang lainnya mempersiapkan barang-barang untuk dibawa ke Gunung Nasaka. Di dalam kereta, Wulan dan Wira duduk bersama. Suamiku, puisi Mengenang Dirga, yang kamu tulis di kompetisi puisi naga mendapat apresiasi besar orang-orang. Kali ini, kamu mau tulis puisi apa lagi? Tanya Wulan sambil memandang Wira dengan kagum. Kali ini, kita lihat saja nanti. Kamu tahu sendiri, kan? Aku orang yang rendah hati dan gak suka jadi pusat perhatian, jawab Wira sambil terkekeh-kekeh. Ucapannya ini membuat Wulan mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Tak lama, mereka sudah sampai di Gunung Nasaka. Pemandangan di sana sangat indah dan memanjakan mata. Ada banyak prajurit yang berjaga di kaki Gunung Nasaka dan tepi Danau Nasaka. Meski diadakan secara spontan, kompetisi puisi ini tetap dijaga dengan ketat. Bagaimanapun, tuan muda dari banyak keluarga berpengaruh ada di sini. Bisa gawat jika terjadi masalah pada salah satu dari orang-orang itu. Tuan Wira sudah tiba, iya. Begitu kereta Wira berhenti, Hatta berjalan menghampirinya sambil menangkupkan tinju dengan wajah tersenyum. Oh, Tuan Hatta, ujar Wira terkejut. Apa pria ini menunggunya? Di kompetisi puisi hari ini, Tuan Wira pasti akan sama briliannya dengan kompetisi yang lalu. Aku nggak sabar menunggu puisi Tuan Wira yang akan menjadi terkenal sepanjang zaman lagi, kata Hatta. Kata-kata Hatta ini membuat Wira bingung. Bukankah orang ini dan ayahnya memusuhi dirinya? Mengapa Hatta berpura-pura ramah begini padanya? Surat yang ditunjukkan Farel ditandatangani oleh Hatta, jadi pasti sang gubernur yang menyuruhnya mengirim surat itu pada para keluarga besar. Pujian satumu berlebihan. Waktu itu cuma kebetulan dan kali ini, aku datang untuk menjual barang, ujar Wira sambil mengedip-ngedipkan mata pada Hatta. Mendengar ini, Hatta sontak tertegun. Dia mendadak teringat tentang Wira yang menjual 3 bilah pedang Treksa di kompetisi puisi naga. Apa Wira hendak melakukan hal yang sama hari ini? Tuan Wira sungguh menarik, kata Hatta sambil tersenyum. Ekspresinya membuat Wira mengejap bingung. Bersambung,